Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencermati ajaran saya, Syekh Siti Jenar, yang akan disampaikan oleh Ki Guru. Saat ini kita akan melangkah lebih dalam ke dalam kabut misteri eksistensi manusia. Kita sering mengira bahwa hidup ini adalah sesuatu yang diberikan, sesuatu yang dipaksakan kepada kita, atau sesuatu yang diatur oleh kekuatan di luar sana. Namun, kita cermati baik-baik apa yang disabdakan oleh Syekh Siti Jenar. Beliau berkata, adanya kehidupan itu karena pribadi. Demikian pula dengan hidup itu pun ditetapkan oleh diri sendiri. Mari kita jeda sejenak pikiran kita. Apa artinya ini? Nah, beliau sedang meruntuhkan ilusi bahwa kita adalah korban dari takdir yang buta. Kehidupan yang kita rasakan ini, detik ini, bersumber dari pribadi sejati kita sendiri. Keinginan untuk terus ada, hasrat untuk terus mengalir, ditetapkan oleh diri yang berada di dalam, bukan di luar. Kalau kita mencermati bagaimana melampaui definisi roh awam yang kita kenal sakit dan lelah, manusia awam seringkali terjebak dalam definisi roh yang sempit. Mereka mengira roh adalah makhluk halus yang bisa kesakitan, bisa kelelahan, atau bisa tersiksa di dalam jasad. Syekh Siti Jenar meluruskan tabir keliru ini. Beliau menegaskan, tidak mengenal roh yang melestarikan kehidupan, tiada turut merasakan sakit atau lelah. Pribadi sejati yang menghidupkan kita tidak bisa disentuh oleh penyakit fisik. Ia tidak mengenal kata lelah ketika tubuh tanah kita terbaring lemah di ranjang rumah sakit, ketika raga kita mandi keringat karena kelelahan dunia. Zat yang hidup di dalam diri kita tetap utuh, tetap bugar, dan tetap bersinar. Jasad bisa hancur, tetapi sang hidup di dalam diri kita tidak memiliki organ untuk merasakan sakit, tidak memiliki otot untuk merasakan lelah. Ia melampaui segala keterbatasan biologis. Lalu, badai emosi yang setiap hari menghantam dada kita, kesedihan karena kehilangan atau kesenangan karena mendapat pujian. Beliau melanjutkan dengan kalimat yang sangat indah. Suka duka pun musnah karena tidak diinginkan oleh hidup. Nah, perhatikan ini. Tidak diinginkan oleh hidup. Hidup yang dimaksud di sini adalah kesadaran murni atau urip sejati. Bagi kesadaran murni, suka dan duka hanyalah riak kecil di permukaan samudra. Ketika kita berhasil pulang dan menyatu dengan sang hidup, kita akan menyadari bahwa suka dan duka hanyalah permainan pikiran atau mind games. Sang hidup tidak membutuhkan kebahagiaan duniawi untuk merasa puas, dan tidak bisa dilukai oleh kesedihan duniawi untuk merasa hancur. Di titik inilah suka dan duka lebur
menjadi kehampaan yang damai, menjadi suwung. Hingga dengan demikian, hidupnya kehidupan itu berdiri sendiri. Nah, inilah konsep jumeneng pribadi. Hidup tidak butuh bersandar pada apapun. Ia tidak butuh disokong oleh harta, jabatan, atau bahkan pengakuan dari orang lain. Hidup adalah zat yang mandiri. Ia ada karena ia ada. Ketika kita menyadari bahwa hidup kita berdiri sendiri, kita menjadi manusia yang merdeka seutuhnya. Kita tidak lagi menjadi budak ketakutan. Kita tidak lagi cemas akan hari esok atau menyesali hari kemarin. Karena kita tahu, sopir di dalam diri kita adalah bagian dari zat yang maha berdiri sendiri. Al-Qayyum. Nah, sahabat spiritual, saat ini, saat suasana mulai tenang dan nyaman, cobalah rasakan tarikan nafas kita. Lepaskan sejenak beban pikiran kita, lepaskan rasa lelah di pundak kita, masuklah ke dalam ruang batin dan jumpai sang pribadi yang tidak pernah sakit, tidak pernah lelah, dan tidak terikat suka maupun duka. Sadarilah bahwa kehidupan di dalam diri kita sedang berdiri dengan gagah, mandiri, dan abadi. Kita adalah saksi nyata dari kehidupan yang berdiri sendiri. Kenali diri kita, maka kita akan menemukan kebebasan kita yang sejati. Selamat menyatu dengan Sang Hidup. Terima kasih sudah menyimak ajaran saya, Syekh Siti Jenar. Rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.